Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Uber, sebuah aplikasi yang menghubungkan pengemudi baik mobil atau motor dengan penumpang secara langsung. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi Amerika yang bernama Uber Technology Incorporation yang berbasis di San Francisco. Sebagai sebuah aplikasi seluler, Uber menyediakan beragam layanan mulai dari transportasi personal, pengiriman makanan, pengiriman paket, kurir, transportasi barang, hingga penyewaan kendaraan bermotor. Uber didirikan oleh Garrett Camp dan Travis Kalanick sebagai aplikasi sekaligus perusahaan ride sharing pada tahun 2009. Garrett Camp adalah miliarder sekaligus pengusaha serial, yaitu pebisnis yang mengelola suatu usaha dan ketika usaha tersebut berhasil, lalu kemudian dijual kepada pihak lain. Sementara Travis Kalanick sebelumnya merupakan pendiri RedSwash, sebuah startup software teknologi transfer file berukuran besar dengan efisien. Menurut arsip Uber, pendirian perusahaan berasal dari ide sederhana. Saat itu tahun 2008 ketika Travis Kalanick dan Garrett Camp menghadiri sebuah konferensi di Paris. Suatu malam selama konferensi keduanya mencari taksi, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, yang membuat mereka menyadari bahwa menemukan tumpangan saat dibutuhkan cukup merepotkan, dan teknologi apapun yang akan memudahkan prosesnya pasti akan menjadi hits di masa depan. Setelah Camp kembali ke San Francisco, dia terus memikirkan ide tersebut dan bahkan membeli nama domain ubercup.com. Hingga pertengahan 2009, Camp bersama teman-temannya Oscar Salaras dan Conrad Whelan membangun prototipe pertama Ubercup. Camp kemudian mendekati Kalanick untuk bergabung dengan Ubercup. Pada Mei 2010, Ubercup secara resmi diluncurkan di San Francisco. Nama Uber itu sendiri berasal dari kata Jerman yang berarti di atas segalanya. Prinsip dasar yang diinginkan Kalanick dan Camp untuk perusahaan baru mereka. Dalam beberapa bulan, Uber menghapus bagian cap dari nama perusahaannya dan memilih untuk menggunakan Uber saja. Pada Februari 2010, Ryan Graves menjadi karyawan Uber pertama. Graves mulai sebagai manajer umum dan diangkat menjadi CEO tak lama setelah peluncurannya. Pada bulan Oktober 2010, perusahaan menerima pendanaan besar pertamanya sebesar 1,25 juta US$ yang dipimpin oleh First Round Capital. Layanan Uber awalnya hanya diluncurkan untuk kawasan San Francisco saja, namun diperluas hingga ke New York. Di luar dugaan, respon publik sangat positif dan antusias dalam menggunakan aplikasi ini sebagai alternatif sistem transportasi umum berbasis personal yang sangat nyaman dengan biaya layanan yang terjangkau. Pada Juli 2015, Uber menjadi startup paling berharga di dunia, senilai 51 miliar US$ dan setahun kemudian mendapat suntikan dana tambahan sebesar 3, miliar US$ dari Wealth Fund Arab Saudi. Dengan pertumbuhan Uber yang begitu cepat, muncul banyak kontroversi. Pertama adalah pertempuran melawan kepentingan taksi besar yang memandang Uber sebagai ancaman besar. Uber juga terlibat dalam gugatan class action yang diajukan oleh 35.000 pengemudi perusahaan pada tahun 2013. Pengemudi Uber menuntut agar mereka diangkat menjadi karyawan tetap dengan upah serta tunjangan yang lebih baik, namun masalah tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan. Selanjutnya pada Agustus 2017, Kalanick sebagai pendiri sekaligus CEO Uber saat itu dipecat oleh Dewan Direksi karena beberapa kontroversi saat menjabat sebagai CEO. Jabatan tersebut kemudian digantikan oleh Dara Khosrowshahi, mantan CEO grup Expedia. Pada Maret 2018, Uber menggabungkan layanannya di Asia Tenggara dengan layanan Grab dengan imbalan 27,5% kepemilikan saham di Grab. Uber secara resmi tidak beroperasi lagi di Indonesia pada 8 April 2018. Para pengguna Uber juga telah diimbau sejak pengumuman akuisisi itu untuk berpindah menggunakan layanan Grab. Sehari menjelang berakhirnya operasional Uber di aspal Indonesia, ratusan pengemudi Uber motor berbondong-bondong melakukan konvoi keliling Jakarta mengenakan jaket kebanggaannya berwarna hitam orange sebagai aksi kebersamaan terakhir. Pada 5 Mei 2020, selama pandemi COVID-19, Uber mengumumkan rencana untuk memberhentikan 3.700 karyawan atau sekitar 14% dari tenaga kerjanya. Lalu 2 minggu kemudian kembali melakukan PHK sekitar 3.000 karyawan dan mengumumkan menutup 45 kantor. Di masa depan, Uber berkomitmen untuk menjadi platform tanpa emisi listrik sepenuhnya pada tahun 2040. Kita harapkan Uber kembali mengembangkan inovasi yang lebih membantu para penggunanya di masa depan. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton.
Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.